Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ferry Anugrah. Pada kali ini, bidang 1, pendidikan dan keilmuan, akan berbagi sedikit informasi mengenai tutorial menggunakan software CATIA, di mana software ini akan berguna untuk mata kuliah perancangan sistem kerja dan ergonomi. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan sedikit desain produk yang dimana ini juga akan berkaitan dengan praktikum PSKE pada modul 4. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke software CATIA-nya. Jika ingin melakukan desain produk, kita bisa klik start, terus mechanical design dan part design. Ini bisa ditulis sesuai yang dimau. Mungkin kita meja kerja. Klik OK. Nah, di sini ada beberapa bidang, yaitu XY, YZ, sama ZX. Mungkin kita gunakan YZ. Lalu jika ingin melakukan desain, kita klik sketch yang di sini ikonnya. Nah, akan seperti ini tampilannya. Di sini banyak tools yang dapat kita gunakan. Mungkin kita sebagai contohnya itu kita gunakan pada profile. Profile ini bisa digunakan semacam seperti bebas, kita mau lakukan seperti apa atau melakukan penggambaran yang seperti apa dan sebagainya. Kemudian kalau mau klik back, bisa klik di bagian reverse the last action atau Ctrl Z juga bisa. Kemudian kita gunakan rectangle, dimana rectangle itu bisa dari sudut sini. Kemudian juga bisa kita dari tengah, center rectangle ini. Kemudian kita juga bisa membuat hexagon. Nah, selanjutnya di sini ada circle, di mana circle ini membuat sebuah lingkaran. Dan juga kita bisa membuat 3 point circle dengan dari 3 titik. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat sudut lengkung. Ini bebas semau teman-teman. Kemudian di sini juga ada fitur membuat elips. Oke. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang mau buat sesuai ukuran gitu ya. Misalnya kita buat persegi panjang. Nah, kita tinggal klik yang di sini constraint. Yang bagian panjangnya ini tinggal klik 2 kali. Mungkin kita buat 100 mm. Kemudian yang lebarnya kita tinggal klik yang bagian ini. Mungkin mau 50 mm. Nah. Dan juga di sini juga ada berbagai macam fitur. Ada line, kita buat garis. Kemudian juga ada infinite line. Nah. Kemudian juga ada, misal kita mau buat nih persegi panjang, terus kita buat line normal to curve, kayak misalnya dia buat siku-siku di sini ada. Kemudian ada berbagai macam lainnya. Terus kita coba gunakan tools corner ya. Misal kita akan buat circle di sini dan circle di bawah sini juga. Kita bisa gunakan corner. Nah, jadi dia hanya tersisa pada yang lengkungnya ini aja. Kemudian kalau kita gunakan chamfer, kita klik dulu chamfernya. Nah, kalau chamfernya agak lebih lurus gitu. Kemudian ada berbagai macam lainnya juga di sini. Mungkin kita coba gunain mirror ya.
Ya mungkin di sini persegi panjangnya. Terus kita klik yang sumbu aksis ini, mungkin di sini. Lalu kita kalau mau mirror di bawahnya sini, kita klik dulu dengan kontrol, kemudian klik garis-garis yang ada di persegi panjang ini, kemudian klik mirror, lalu klik sumbunya. Nah, oke, kita coba bikin suatu produk ya, atau mungkin kita akan coba-coba dulu. Misal kita akan pakai rectangle ini, kita buat segini, kemudian kita klik exit workbench, kemudian kita akan melakukan kayak ada padnya, itu tinggal klik pad yang ini, kemudian kita mau buat 30 misal. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian jika kita ingin ada bolongan gitu ya, kita buat ininya dulu ntar. Di sini kita lakukan pad dulu. Kemudian jika kita ingin melakukan sketch lagi, kita klik sketch. Terus di sisi mana yang mau kita pencet, misal di atas ini. Kemudian kita ingin ada bolongan di bagian tengah sini, mungkin kita klik circle, misal di sini. Nah, kita ada pengen bolongan nih di sini. Nah, kita klik dulu exit workbench-nya, terus kita klik pocket. Kita juga bisa menentukan seberapa bolong ya, seberapa dalam kebolongannya. Mungkin kita klik 30 misalnya. Nah, maka itu akan bolong. Kemudian kalau misalnya kita 10, nah itu kan nggak sampai bolong gitu kan, itu juga bisa. Nah, kemudian kita coba fitur edge fillet ya, ini mungkin di bagian sini, mungkin 10 mm. Nah, kan seperti ini. Kemudian kita coba chamfer yang di bagian sininya, mungkin 10. Nah, ini juga bisa. Jadi di sini ada banyak fitur yang dapat kita gunakan. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk melakukan desain produk, di mana pada kali ini kita akan membuat sebuah meja kerja. Jadi di sini kita akan menggunakan bantuan tools, yaitu center rectangle. Kemudian kita gunakan constraint untuk mengubah ukuran panjang dan lebarnya. Di sini kita buat mungkin 1200 mm. Kemudian lebarnya adalah mungkin 490 mm. Kemudian kita exit workbench dan gunakan pad sebesar mungkin 20 mm. Dapat terlihat bahwa alas meja kerja kita sudah jadi. Kita sisa buat kaki-kakinya, dimana kita gunakan sketch di bagian sisi sini. Lalu kita gunakan rectangle untuk membuat kaki-kakinya. Mungkin kita buat sebesar ini. Kemudian kita bisa gunakan constraint untuk mengubah ketinggiannya, dimana sini mungkin kita buat 720. Kemudian kita exit workbench dan gunakan pad. Dapat kita lihat di sini bahwa padnya itu masih ke arah luar, sedangkan kita menginginkan untuk ketebalannya itu ke dalam. Kita gunakan reverse direction. Kemudian kita atur lengthnya itu adalah 180. Oke. Kemudian saya ingin menambahkan mungkin ada bolongan-bolongan di sini untuk meletakkan barang. Kita gunakan sketch dan bagian sini lagi. Kita gunakan rectangle. Mungkin kita buat seperti ini. Kemudian kita gunakan sumbu axis untuk membuat
semacam duplikat persegi panjang ya. Kemudian kita klik Ctrl dan klik garis-garis yang membentuk persegi panjang, klik mirror dan klik sumbu aksesnya. Kemudian kita klik akses lagi, kemudian kita klik si garis-garis persegi panjang ya, Ctrl terus klik garis-garis yang membentuk persegi panjang, kemudian klik mirror dan klik sumbu aksesnya. Mungkin teman-teman ingin mengatur jarak antara persegi panjang 1 dengan 2, kita klik constraint, kita klik bagian bawah persegi panjang 1 dan bagian atas persegi panjang 2, kita mungkin atur 45 mungkin. Kemudian yang satunya juga kita klik, kita buat 45. Kemudian kita exit workbench, kemudian kita akan melakukan pembolongan, yaitu kita gunakan pocket. Dan ini agar kita bolong mungkin bisa teman-teman lebihin agar bolong. Nah, kemudian kita akan membuat bagian kaki yang sebelahnya. Kita juga bisa menggunakan sketch, kemudian klik yang bagian sebelahnya. Nah, ini kan udah ada acuannya nih, kayak panjang sama lebarnya. Kita bisa klik rectangle, kemudian kita lakukan juga, kita samain. Oke, tinggal klik exit workbench, kemudian kita klik pad, dan juga di sini padnya itu masih ke arah luar. Kita klik reverse direction agar ke arah dalam. Kemudian terserah teman-teman mau berapa ini ya. Kita mungkin 210. Ini selera teman-teman saja. Klik OK. Oke, sudah terbentuk. Kemudian saya ingin buat semacam ada kayak pintu-pintu gitu di sini. Kita klik sketch, kemudian klik yang bagian sini. Kemudian kita akan melakukan mungkin sedikit detailing di sini. Segini. Oke, ini bisa digeser. Oke. Mungkin kita klik exit workbench, kemudian kita klik pocket sedikit saja, pin 10 atau 5 juga bisa. Oke. Kemudian kita klik sketch lagi, dan mungkin kita akan buat kayak sedikit pintu detail gitu, mungkin gini, terus mungkin oke. Kemudian kita juga bisa mengatur ya, posisinya di mana, panjangnya gini juga bisa. Kemudian kita gunakan axis lagi, kemudian kita klik Ctrl dan klik garis-garis pembentuk persegi panjangnya, kemudian kita klik mirror dan klik sumbu aksesnya. Oke, sama seperti tadi, kita klik aksesnya, kemudian kita klik Ctrl dan garis-garis yang membentuk persegi panjang, klik mirror dan aksesnya. Kemudian kita juga bisa mengaturnya jarak antara persegi panjang 1 dan 2. Kita klik, kemudian klik di sini, mungkin jaraknya adalah 80. Kemudian juga bisa bagian sini dan sini 80. Oke. Dan juga kita juga bisa klik exit workbench. Kemudian kita juga bisa melakukan pad, dimana mungkin kita biar agak menonjol gitu, kita kasih 10 seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan
kayak pembuatan lingkaran, yaitu kita klik circle ini, mungkin seperti ini. Dan juga kita bisa melihat dari meja ini dari berbagai sisi. Tinggal klik yang ini, kemudian bagian dari kiri ataupun bagian dari kanannya dan sebagainya. Di sini kita coba melihat bagian yang sini. Kita akan coba buat circle tadi. Ini mungkin di bagian sininya, bagian sini juga kita buat. Dan juga kita bisa mengatur dengan constraint seberapa ininya, seberapa diameter. Di sini kita buat mungkin 30, dan juga bagian sini tadi adalah 30, kemudian sini adalah 30. Kemudian kita exit workbench, kemudian kita akan menimbulkan lingkaran ini. Kita klik pad, kemudian mungkin 15 ya, 15. Oke, sudah agak sedikit timbul. Oke, ini adalah meja yang telah kita buat tadi. Jika teman-teman ingin menambahkan material, teman-teman bisa mengklik apply material. Kemudian di sini terdiri dari construction, fabrics, metal, other painting, shape review, stone maupun wood. Di sini kita coba klik yang ini, kemudian di drag, klik apply material dan oke. Selanjutnya kita klik shading, yang shading with material. Maka material akan menyatu pada objek yang telah kita buat. Oke, selanjutnya jika teman-teman ingin menambahkan satu part lagi, kita klik start, terus mechanical design, part design, kemudian klik OK. Di sini kita coba menggunakan yang YZ, kemudian klik sketch. Selanjutnya kita gunakan profile saja biar lebih mudah untuk mengatur sesuai dengan yang diinginkan. Kita coba gini dan gini. Kemudian kita gunakan constraint agar dapat membuat ukurannya itu sesuai yang diinginkan. Misal di sini adalah 300. Kemudian bagian yang bawahnya ini kita buat 280. Kita zoom out, dan mungkin yang bagian sininya adalah kita buat 150, dan yang bagian ininya kita buat 160. Kan menjadi seperti ini. Kemudian kita exit workbench. Lalu kita klik pad. Untuk menambah ketebalannya mungkin kita buat 120 mm. Kemudian mungkin saya akan membuat bolongan di bagian sini. Kita klik sketch, kemudian klik bagian ini. Lalu kita gunakan rectangle aja. Mungkin saya maunya seperti ini. Lalu exit workbench dan klik pocket untuk menambahkan bolongan. Mungkin di sini saya mau 200 mm. Kemudian kita juga bisa klik preview terlebih dahulu untuk melihat seberapa dalam bolongannya. Kemudian kalau misalnya udah cocok, klik OK. Oke, selanjutnya kita juga bisa menambahkan material juga. Kita klik apply material. Kemudian saya coba yang shape review.
yang bagian bright orange. Apply, oke. Kemudian kita klik save, itu bisa dengan Ctrl S atau dengan file, kemudian save as. Di sini mungkin arsip box Katia. Kita klik save. Kemudian jika kita ingin menggabungkan antara meja sama arsip box yang telah kita buat, kita klik start, mechanical design, dan assembly design. Kemudian kita klik produk yang ini, kita klik insert dan existing component. Di sini kita coba cari meja kerja tadi. Tadi kita adalah meja kerja Katia, coba klik open. Kemudian kita tambahkan lagi arsip boxnya, insert, kemudian existing component. Kita klik produknya, produk 2, kemudian arsip box Katia. Jika teman-teman ingin mengatur jarak atau posisi dari arsip boxnya, kita bisa gunakan yang ini, bagian sini. Kita klik kameranya, namun kita paskan ke arsip boxnya dan klik arsip box. Kemudian untuk memudahkan, kita gunakan isometric view. Kita gunakan yang top. Lalu kita gunakan garis ini untuk memindahkan kiri dan kanan. Kemudian yang bagian tegak lurus yang sampingnya ini untuk atas bawah. Mungkin di sini, oke. Jika sudah, kita bisa melihatnya dari berbagai sisi juga. Oke. Jika teman-teman ingin melakukan render, teman-teman juga bisa melakukan klik ini, easy render, kemudian klik yang bagian ini, kemudian teman-teman bisa memilih latar belakangnya yang mana aja. Mungkin saya pakai default, klik OK dan klik yang foto, maka akan render sebagai berikut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.